Assalamualaikum anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar seperti biasa, belajar pembelajaran kimia secara daring. Di sini Ibu membuat media pembelajaran dengan konsep aldehida, aldehida atau alkanal dan keton atau alkanon. Ini masih berlanjut dari turunan alkana. Jadi konsep besar dari turunan alkana diantaranya alkohol dan eter sudah kita pelajari minggu lalu. Kemudian aldehida dan keton, aldehida alkanal dan keton alkanon akan kita pelajari pada hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Kita mulai saja pembelajarannya. Nah, kita bahas aldehida dulu. Di sini aldehida dalam kehidupan. Aldehida dalam kehidupan, diantaranya kalian pernah ke laboratorium biologi. Di sini ada beberapa hewan yang dimasukkan ke dalam botol-botol, kemudian diawetkan. Tidak busuk, tetapi diawetkan. Nah, diawetkannya itu menggunakan suatu cairan zat kimia namanya formalin. Formalin itu merupakan aldehida, ya. Jadi formalin itu merupakan aldehida. Nah, formalin yang biasa kita kenal, itu memang pernah viral bahwa formalin itu digunakan untuk berbagai makanan, mengawetkan berbagai makanan, diantaranya mie, kemudian tahu, bahkan bakso dan sosis. Di sini untuk formalin ada penyalahgunaan. Nah, kalau formalin digunakan pada makanan, maka si pengguna, si pemakan makanan yang menggunakan formalin, maka lama-kelamaan akan mengalami penyakit namanya penyakit kanker. Ya, padahal formalin itu biasanya digunakan untuk mengawetkan mayat atau mengawetkan binatang-binatang yang jadi percobaan biologi seperti katak, cecak ya. Nah, ini semua diawetkan menggunakan formalin. Nah, ini ada yang sudah wafat. Nah, ini dikasih pengawet formalin supaya keluarga bisa berkumpul walaupun seminggu itu masih kuat saja ya. Tidak langsung dikubur. Nah, itu aldehida. Jadi aldehida dalam kehidupan sehari-hari contohnya yang paling terkenal yaitu formalin ya. Nah, aldehida atau alkanal memiliki rumus CnH2nO. Kemarin alkohol punya rumus CnH2n plus 2O, sedangkan aldehida rumusnya CnH2nO. Rumus umum strukturnya adalah seperti ini. R di sini, kemudian di sini ada COH. Ini adalah ada gugus karbonil, setelah gugus karbonil ada H. Itu ciri khas dari aldehida. Jadi ciri khas dari aldehida adalah C dengan O ini namanya gugus karbonil. Gugus karbonil itu C berikatan rangkap dengan O. Nah, ketika C dengan O berikatan dengan H, maka itu adalah aldehida. Kemudian diikat oleh R itu adalah alkil, bisa metil, bisa etil, dan seterusnya. Kemudian untuk rumus senyawa dengan nama senyawanya kita lihat di sini HCOH. Nah, itu metanal. Ini yang kita kenal dengan formalin. Jadi formalin memiliki rumus HCOH ya ini. Kalau C-nya 1 metanal. Kalau C-nya 2 etanal ya, kalau aldehid karena aldehid itu alkanal. Kemudian C-nya 3 ini 2 tambah 1 3 propanal. Kemudian di sini C-nya 3 tambah 1 C4 butanal. Kemudian di sini C-nya 4 tambah 1 C5 pentanal. Kita lihat perbandingannya ya antara aldehid dan alkana. Nah, kita lihat alkana. Rumus molekul CH4. Rumus strukturnya metana ya, ini sebetulnya metana dengan metanal, etana dengan etanal gitu ya.
Jadi kalau metana, metanal, kalau etana, etana, dan sandingan nama alkana dan aldehida atau alkanal ya. Jadi kalau C-nya 1 metanal, C-nya 2 etanal, C-nya 3 propanal ya. Kalau dalam alkana kan propana, propana, butana, butanal, dan seterusnya ya. Kalian paham itu ya. Nah, seperti alkohol juga, di sini tata nama aldehid dibagi dua, ada nama IUPAC dan ada nama trivial. Ini nama IUPAC-nya ya, metanal. Metanol itu dikenal dengan formalin. Jadi metanal adalah nama kimia, formalin adalah nama dagang. Jadi ada nama dagang. Ya, nama dagangnya adalah formalin. Ya. Sebetulnya formalin tidak digunakan khusus untuk pengawetan mayat, bisa di dalam sampo, bisa di dalam sabun, sabun cair, bisa juga di dalam melamin ya. Melamin itu semacam wadah-wadah seperti plastik, tapi itu agak kuat, agak keras, itu biasanya menggunakan formalin ya. Nah, ini etanal, propanal, butanal ini merupakan nama-nama aldehid ya, nama-nama aldehid tapi nama IUPAC. Nah, sekarang kalau nama trivialnya. Nama trivial diantaranya ini formaldehid. Formaldehid, yang formalin itu formaldehid nama trivialnya. Asetaldehid. Nah, ini C-nya 2, asetaldehid. C-nya 3, propionaldehid. Kemudian kalau ada benzen, maka namanya benzaldehid. Ini nama trivial ya. Kita lanjutkan. Tata nama aldehida untuk selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya di sini aldehida tanpa rantai samping atau substituen tak diperlukan nomor karena CO selalu di nomor 1 ya. Jadi untuk aldehida misalnya di sini tidak menggunakan 3-metil 1-butanal, tapi karena C ini gugus karbonilnya selalu ada di nomor 1. Di C nomor 1 ya. Jadi nggak usah 3-metil 2-butanol, 2-butanal gitu ya. Nah, di sini otomatis di sini di C yang ada gugus karbonilnya beri nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, gitu. Jadi di sini metil ada di nomor 3 ya. Kemudian kalau ikatannya rangkap bukan butanal lagi tapi 3 butenal. Jadi 1, 2, 3. Di nomor 3 ada ikatan rangkap, maka namanya 3 butenal. Itu ya tata nama aldehida. Kita lanjutkan lagi. Tata nama dengan cabang. Ya, tata nama dengan cabang diantaranya. Nah, kalau misalnya ada rantai seperti ini. Nah, kalau ada C, gugus karbonil di sininya ada H, berarti ini suatu aldehid. Kita beri nomor dari sini langsung 1, 2, 3, 4, 5. Ya, di sini nih 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di nomor 3 nah, itu ada metil. Maka namanya 3-metil pentanal. Ya, jadi bukan pentanal lagi tapi pentanal. Pentanal karena di sini ada gugus CO dan H. Kemudian bagaimana kalau rumusnya seperti ini? Kita cari dulu seperti biasa rantai terpanjang. Rantai terpanjangnya kita hitung mulai dari C gugus karbonil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti yang 6 yang rantai terpanjangnya ya. Rantai terpanjangnya yang 6 kita beri nomor 1 dari dekat gugus karbonil. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itulah rantai terpanjangnya. Di sini ada yang tidak kena nomor. Yang tidak kena nomor itulah sebagai cabang. Ini CH3, ini CH3. Ada di nomor berapa? Ada di nomor 2 dan di nomor 4. Maka namanya 2,4 dimetil heksanal ya, karena ada 6. Kalau ada 5 pentanal. Kalau ada 4 butanal dan seterusnya. Nah, aldehida juga punya isomer. Apa itu isomer? Isomer itu rumusnya sama tuh C5H10O, C5H10O, C5H10O. Rumusnya sama tetapi strukturnya berbeda. Nah, ya ini strukturnya berbeda, strukturnya namanya pentanal. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Pentanal C5H10O bisa diubah menjadi
masih C5H10O menjadi namanya 2-metil butanal. Masih tetap rumusnya ini. Dan ini kan ada cabangnya ya. Jadi ini nggak ada cabangnya, ini ada cabangnya, tapi tetap rumusnya C5H10O ya, karena berisomer. Isomer itu rumus sama, tapi struktur berbeda ya. Kemudian yang ketiga di sini C yang ini pindah ke sini ya. Nah ya, jadi 3-metil butanal. 3-metil butanal namanya beda tapi rumus sama. Nah, strukturnya berbeda ya, karena namanya juga makanya berbeda. Kemudian yang terakhir di sini ada rumusnya sama, C-nya 5, H-nya 10, O-nya 1. Nah, ini masih termasuk isomer dari aldehida khusus pentanal. Jadi khusus untuk C5H10O itu punya 4 isomer. 1 pentanal, 2 2-metil butanal, 3 3-metil butanal, 4 2,2 dimetil propanal. 1 2 3. Jadi di nomor 2 ada 2 cabang. Ya, yaitu cabang metil. Metilnya ada 2, maka dimetil. Kita lihat seperti apa sih isomer kok jadi seperti ini begitu ya. Kita lihat lebih jelasnya ya. Nah, di sini kita lihat lebih jelas isomer C5H10O. Isomer C5H10O menunjukkan aldehida, karena aldehida itu punya rumus CnH2NO. Kalau N-nya 5, otomatis H-nya jadi 10, O-nya 1 ya. Jadi sini C-nya 5, nah, kita buat rumusnya C, dan seterusnya. Kemudian beri nomor 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti kalau 5 itu pentanal. Kemudian CH3 yang ada di nomor 5 dipindahkan ke posisi nomor 2 dan nomor 3 ya. Jadi bisa di nomor 2, bisa juga di nomor 3. Seperti apa? Nah, ini di nomor 2 nih. Ini di nomor 2. Jadi namanya 2-metil, maksudnya ini ya. 2-metil butanal karena ada di nomor 2. 2-metil butanal. Kemudian C di nomor 5 juga letakkan di nomor 3. Letakkan di nomor 3. Nah, ini letakkan ini juga sama. 3-metil butanal ya. Jadi itu isomer caranya. Jadi mula-mula rantai lurus dulu. Setelah rantai lurus, maka salah satu ujungnya kita pindahkan di nomor 2 dan nomor 3 ya. Jadi si pentanal ini berubah strukturnya menjadi 2-metil butanal. Kita lihat C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. H-nya ada berapa? Hanya 1 tambah 3, 4, 5, tambah 2, 7, tambah 3, 10. Jadi tetap C5H10O1 ya. Seperti itu. Kita lihat lagi untuk selanjutnya. Dipindah ke nomor 3. Dipindahkan ke nomor 3 menjadi 3-metil butanal. Jadi si CH3-nya, si cabangnya pindah ke nomor 3 ya. Tetap C-nya 5, H-nya 10, O-nya 1. Kemudian sesudah itu tidak bisa pindah lagi ke nomor 4. Kalau pindah lagi ke nomor 4 maka akan kembali ke sini. Kalau pindah ke nomor 4 akan kembali ke sini. Maka CH3-nya dipindahkan lagi. Ya, CH3-nya dipindahkan lagi. Yang asalnya di 3 di nomor 2, kita gabung di satu nomor begitu ya. Nah, ini 1, 2, 3. Nah, di nomor 2 dan di nomor 2 itu ada metil, maka disebut dengan dimetil. 2,2 dimetil propanal. Itulah cara membuat isomer ya. Kita lanjutkan lagi seperti itu ya. Nah, kemudian reaksi-reaksi aldehida. Reaksi aldehida dengan gas hidrogen. Nah, reaksi aldehida dengan gas hidrogen itu akan menghasilkan suatu alkohol. Ya, suatu alkohol karena terjadi reaksi adisi. Apa reaksi adisi? Reaksi adisi adalah reaksi yang memutuskan ikatan rangkap. Di sini ada O
Di sini ada C, maka H yang karena hidrogen tuh H dengan H yang satu ke O, H yang satu lagi ke C dengan memutuskan rantai ini, rantai ikatan rangkap. Maka di sini garisnya satu diputus ya menjadi dua ya. Jadi nanti H yang ke satu masuk ke O, H yang satu lagi masuk ke C. Jadi maka ini jadilah alkohol. Ada gugus OH artinya adanya alkohol ya. Kemudian reaksi aldehida. Nah, reaksi aldehida juga bisa bereaksi dengan reaksi Fehling. Reaksi Fehling ada dua, ada Fehling A dengan Fehling B. Fehling A dengan Fehling B dicampur kemudian direaksikan dengan aldehida. Reaksi Fehling itu juga buat uji misalnya di dalam satu makanan itu mengandung formalin atau tidak. Itu bisa diadakan uji ya, uji aldehida, di mana aldehida itu akan bereaksi dengan Fehling A dan Fehling B dalam bentuk CuO nih ya. CuO ini adalah pereaksi Fehling A dan Fehling B. Nah, ini aldehidanya. Kalau dalam satu mangkuk bakso misalnya, ini ada formalinnya enggak, ini mie-nya mengandung formalin enggak, maka bisa ditumbuk mie-nya kemudian dicampur dengan pereaksi Fehling. Nah, ketika dicampur dengan pereaksi Fehling, maka formalin ini akan bereaksi dengan pereaksi Fehling menghasilkan suatu asam karboksilat. Asam karboksilat dan Cu2O. Nanti kalau mengandung formalin akan ada endapan merah ya, akan ada endapan merah. Kemudian pereaksi Tollens. Apa itu pereaksi Tollens? Pereaksi Tollens adalah uji untuk menguji adanya aldehida juga, bukan saja dengan pereaksi Fehling, bisa juga dengan pereaksi Tollens. Pereaksi Tollens itu adalah cincin perak, terkenal dengan cincin perak. Nah, RCOH ini akan bereaksi dengan Ag2O, nanti akan menjadi asam karboksilat juga sama, tapi nanti akan menghasilkan suatu cincin namanya cincin perak. Jadi di dalam tabung reaksi itu nanti ada seperti cincin warnanya keperak-perakan. Itu mungkin ya, jadi misalnya kalian ingin menguji bakso atau tahu mengandung formalin atau tidak, itu bisa menggunakan pereaksi Fehling dan pereaksi Tollens. Kemudian kita lanjutkan dengan keton. Ya, tadi aldehida, kita lanjutkan dengan keton. Keton dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali penggunaannya, diantaranya bahan pelarut di berbagai macam industri seperti industri kulit, imitasi, biasanya pelarutnya menggunakan keton. Cat ya, cat, kemudian cairan pembersih, kemudian printing ini tinta printer kalau kalian punya di rumah itu ada printer, maka tintanya itu biasanya pelarutnya menggunakan keton. Kemudian thinner itu biasanya untuk melarutkan cat ya, ini juga ada ketonnya. Kemudian kalau kalian suka menggunakan cat kuku, membersihkannya itu sulit kalau menggunakan air, maka gunakanlah aseton. Aseton itu merupakan keton ya, merupakan keton. Jadi itu penggunaan keton dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian rumus umum keton sama dengan rumus aldehida. Keton itu dikenal dengan alkanon. Rumus umum keton atau alkanon adalah CnH2NO. Jadi sama dengan aldehid atau alkanal, rumusnya CnH2NO. Cuma bedanya di rumus umumnya, kalau aldehid RCOH, nah beda lagi. Kalau rumus keton RCOR. Jadi keton dengan aldehid sama-sama memiliki gugus karbonil. Nah, jadi gugus karbonilnya nanti berikatan dengan alkil ke kiri, alkil ke kanan. Jadi artinya CO-nya itu bisa berpindah-pindah. Tetapi kalau pada aldehida tidak bisa pindah-pindah ya. Tidak bisa pindah-pindah karena O-nya itu selalu di nomor 1. Selalu di nomor 1 ini gugus karbonilnya. Nah, gugus fungsinya ini ya. Gugus fungsinya itu gugus karbonil. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Bagaimana perbandingan nama alkana dan
dengan alkanon atau keton. Kalau misalnya alkananya namanya propana, kalau propana kan C-nya 3 ya. Butana C-nya 4, pentana C-nya 5. Nah, kita lihat dengan keton. Di propana ini C-nya ada 3, propana. Kalau C-nya 3 dalam keton namanya propanon. Dalam aldehid tadi kan propanal, ya. Kalau alkana propana, kalau keton propanon, kalau aldehid propanal, ya. Nah, sekarang kita lihat C-nya ada 3, di sini ada gugus karbonil. Gugus karbonil yang menunjukkan keton karena ada di nomor 2. Kalau di nomor 1 itu aldehid. Kalau di nomor 2 itu adalah keton. Nah, namanya 2 propanon. Kenapa diberi nama 2? Karena mungkin tidak saja di nomor 2, bisa nomor 3, bisa nomor 4, dan seterusnya ya. Seperti ini pentanon. Pentanon ini gugus karbonilnya bisa pindah ke nomor 3. Jadi nanti namanya 3 pentanon. Kita lihat di sini 2 propanon ya. Jadi kalau C-nya 3 propana, kalau C-nya 3 propanon itu untuk keton, kalau untuk alkana propana, untuk keton propanon. Jadi mengikuti alkana ya. Kemudian butana, butana itu C-nya 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk keton C-nya 4 juga, namanya butanon, 2 butanon. Jadi gugus karbonilnya ada di nomor 2. Kemudian yang ketiga, C-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. C-nya 5 pentana, maka keton pentanon. Jadi kalian bisa merubah alkana menjadi alkanon dengan na-nya diganti dengan non ya. Nah, mudah kan? Kita lanjutkan. Tata nama keton atau alkanon. Nah, sama dengan alkohol, aldehid, itu ada nama IUPAC juga nama trivial. Nah, rumus strukturnya tadi kan kalian sudah lihat tadi bahwa kalau C-nya 3 itu propanon. 2 propanon karena gugus karbonilnya ada di nomor 2. 2 propanon. Nama trivialnya dimetil keton. Jadi di sini ada metil, di sini ada metil, metilnya ada 2 jadi di tengah ada struktur keton, ada gugus keton. Maka namanya dimetil keton untuk nama trivial. Mudah ya. Kemudian di sini ada C1, 2, 3, 4, 5. Gugus karbonilnya ada di nomor 3. Gugus karbonilnya ada di nomor 3, maka nama IUPAC-nya 3 pentanon. Sedangkan nama trivialnya di sini etil, kan C-nya 2, C-nya 2 itu etil, kalau C-nya 1 metil ya. C-nya 2 etil, di sini ada etil, etilnya ada 2, maka dietil di sini keton ya. Ini gugus keton, maka namanya dietil keton untuk nama trivial. Selanjutnya untuk pentanon tapi di nomor 2, coba lihat. C ada 5. Ini gugusnya ada di nomor 2, gugus karbonilnya, maka namanya 2 pentanon khusus untuk nama IUPAC. Untuk nama trivialnya di sini ada metil, di sini ada etil, maka dahulukan yang abjad E. Jadi etil propil ya, ini maaf. Di sini metil, di sini 3 kan, kalau 2 etil ya, ini 3 berarti propil, 1, 2, 3 propil ya. Maka dahulukan yang abjadnya lebih awal yaitu metil. Metil dengan propil M sama P duluan M ya, jadi metil propil keton gitu ya. Jadi di sini 2 pentanon untuk nama IUPAC, nama trivialnya metil propil keton. Nah, sekarang 2 butanon. Kita lihat 2 butanon di sini ada C, C-nya ada di nomor 2 gugus karbonilnya. Maka penamaannya di sini ada metil, di sini ada etil. Didahulukan yang mana? Yang abjad E. Berarti etil metil keton ya gitu. Gampang kan tata nama keton atau alkanon seperti itu ya. Tata nama alkanon ada juga yang mengandung cabang. Nah, kita lihat di sini. C di sini C-nya ada di ininya mengandung gugus karbonilnya ada di nomor 2 ya. Kita
Kita lihat 1, 2, 3, 4 boleh ke bawah. 1, 2, 3, 4 boleh lurus karena sama ya. Sama rantai terpanjangnya bisa lurus, bisa juga ke bawah. Nah, maka kalian boleh memberi namanya seperti ini. Nomornya ya 1, 2, 3, 4. Nah, inilah sebagai cabangnya metil. Maka namanya menjadi 3 metil 2 butanon ya. Karena C-nya ada 4. Di sini ada nomor 2, butanonnya ada di nomor 2. 3 metil, metilnya ada nomor 3, 3 metil 2 butanon. Begitu ya, itu nomor 1. Nomor 2, nih ini rantainya panjang sekali nih. Yang mana ini yang paling panjang? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, sama nih. Kalau sama berarti kalian bisa ke bawah, bisa juga di atas ya, karena sama rantai terpanjangnya jumlahnya. Nah, kita mulai boleh diberi nama dari bawah, boleh ke bawah, boleh lurus begini ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 tuh heksa ya. Kalau 6 heksa berarti karena di sini keton jadi heksanon. Kita lihat ada cabang enggak? Oh, ini cabangnya di sini nih. Cabangnya adalah cabang propil. Kenapa cabangnya propil? Karena ada 3, 1, 2, 3. Cabangnya propil. Kalau ada 2, 1, 2 etil. Kalau hanya 1 CH3 saja metil ya. Karena di sini ada 1, 2, 3. Jadi ada sekitar 3 namanya propil. Maka dinamakan 3 propil 2 heksanon. Kenapa nomor 2 heksanonnya? Karena di sini gugus karbonilnya ada di nomor 2. Ya, seperti itu mungkin tata nama keton yang mengandung cabang. Nah, isomer keton lagi di sini. Tadi isomer aldehid. Sama dengan isomer aldehid. Di sini ada isomer keton. C5H10O ya. C5H10O isomer keton. Nah, isomer keton ini rumusnya sama dengan isomer aldehid ya. Jadi di sini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 2 pentanon. Jadi gugus karbonilnya ada di nomor 2. Kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5. Betul, ada di nomor 2. 2 pentanon, rumusnya C5H10O. Sekarang yang kedua. Yang kedua 1, 2, 3, 4, 5. Gugus karbonilnya ada di nomor 3. Ada di nomor 3 dan rumusnya sama tetap. C5H10O. 3 pentanon. Jadi ada di nomor 3. Kemudian setelah gugus karbonilnya nggak bisa dipindah-pindah lagi. Sekarang pindahkan CH3-nya seperti tadi ya. CH3-nya dipindahkan ke sini. Kita lihat 1, 2, 3, 4. Nomor 3 ada metil. Nomor 2 ada butanon. 3 metil, 2 butanon. Kita lihat penjelasannya lagi. Nah, sekarang isomer keton ya. Nah, ini penjelasannya dulu, di mana isomer keton apabila kita akan membuat isomer keton yang C5H10O gitu ya. Nah, C5H10O di mana rumusnya CnH2nO ya. Nah, ini kita buat C sampai 5, maka letakkan ada di nomor 2 ya propanonnya. Nah, pindahkan posisi karbonil. Jadi setelah C-nya ada di nomor 2, pindahkan. Pindahkan ke nomor 3, 1, 2, 3 ya. Kan di sini 4, 5. Nah, di sini dipindahkan. Jadi pindahkan dulu gugusnya, gugus karbonilnya supaya mudah. Setelah dipindahkan gugus karbonilnya jadilah 3 propanon. Mau dipindahkan lagi ke sini, itu sama saja nantinya ya. Jadi tidak bisa dipindah lagi, hanya dipindah 2 kali ya. Kemudian setelah dipindah gugus karbonilnya setelah dipindah dari nomor 2 ke nomor 3, maka CH3-nya yang pindah. Jadi setelah gugus karbonil yang pindah, maka CH3 yang pindah. CH3-nya pindahnya bagaimana? Ya, ini seperti ini. Dipindahkan ke nomor 3 CH3-nya. Bisa nggak di sini?
Nggak bisa, bisanya di sini di tengah di antara C dan C ya. Jangan di sini, jangan di ujung. Jadi CH3 itu dipindahkan di antara C dan C atau dipindahkan di C sekunder ya, selalu begitu ya. Nah, akhirnya setelah dipindahkan, maka namanya menjadi 3-metil 2-butanol. Kenapa di 3-metil 2-butanol? Lihat, 1, 2, 3, 4. Jadi metil ada di nomor 3, butanolnya ada nomor 2. Nah, CH3-nya bisa dipindah lagi, nggak bisa dipindahkan lagi ke C yang lain. Jadi, kenapa nggak bisa dipindahkan lagi? Karena yang sekunder hanya C yang ini di nomor 2. Apa itu C sekunder? C sekunder itu C yang mengikat 2 atom C. Ya, jadi CH3 hanya bisa dipindahkan ke C yang sekunder. Di sini nggak ada C sekunder, di sini nggak ada sekunder, cuma ini aja ya. Jadi CH3 nggak bisa pindah ke sini, nggak bisa pindah ke sini. Jadi cukup sampai sini. Artinya isomer keton C5H10O adalah memiliki isomer 3 ya, itu mungkin. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Nah, berapa isomer fungsi untuk C5H10O? Tadi kita sudah belajar masing-masing isomer dari aldehida, isomer dari keton. Jadi kenapa C5H10O ini merupakan aldehida dan keton? Karena rumus dari aldehida dan keton adalah CnH2nO. Kalau C-nya 5 berarti H2n itu 2 kali 5. O C5H10O. Kita lihat coba. Berapa isomer fungsi untuk C5H10O untuk aldehida? Tuh, C5H10O untuk aldehida ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 isomer aldehida ya. Nah, kemudian tadi kita lanjutkan. Ya. Nah, ini ya. Jadi berapa isomer fungsi untuk C5H10O untuk aldehida? Ada 4. Berapakah untuk keton? Coba kita lihat. Untuk keton ada 2 pentanon, ada 3 pentanon, ada 3 metil 2 butanon. Ya, jadi ada 3 untuk keton. Untuk aldehid tadi ada 4 ya. Nah, jadi kalau begitu jumlah dari isomer fungsi untuk C5H10O ada 7. 4 dari aldehida, 3 dari keton. Lanjutkan. Jadi bagaimana perbedaan aldehida dan keton? Tadi persamaannya ada di rumus ya. Ada di rumus. Kemudian apalagi perbedaannya dari gugus karbonil. Gugus karbonil persamaannya memiliki gugus karbonil, tapi perbedaannya gugus karbonilnya untuk aldehida harus di nomor 1 ya. Kalau keton bisa nomor 2, bisa nomor 3, bisa nomor 4 dan seterusnya. Jadi tidak boleh di nomor 1 kalau keton C-nya ya, CO-nya gitu. Terus apalagi? Nah, untuk dalam reaksi-reaksi ternyata keton itu tidak bereaksi dengan pereaksi Fehling dan pereaksi Tollens, tetapi aldehida bereaksi dengan pereaksi Fehling dan pereaksi Tollens ya. Jadi perbedaan aldehida dan keton itu yang paling utama itu di sini ya. Jadi aldehida bereaksi dengan pereaksi Fehling dan pereaksi Tollens, tapi keton tidak bereaksi dengan pereaksi Fehling dan pereaksi Tollens. Nah, ini yang menjadi pertanyaan mengapa. Nanti kalau misalnya kita ulangan, kalian harus bisa menjawabnya. Mengapa aldehida bisa bereaksi dengan pereaksi Fehling atau pereaksi Tollens, tetapi keton tidak bisa bereaksi dengan pereaksi Fehling dan pereaksi Tollens. Karena sebetulnya kan sama, aldehida dan keton itu dua-duanya punya gugus karbonil. Rumus strukturnya berbeda, tetapi rumus kimianya sama. CnH2nO ya. Jadi dua-duanya yang sama
tetapi ada perbedaannya ya. Itu seperti itu. Jadi perbedaannya yaitu di masing-masing tidak bisa, yang ini tidak bisa bereaksi dengan Fehling, ini biasa bereaksi dengan Fehling. Kemudian perbedaannya lagi bahwa aldehida itu dibuat dari alkohol primer ya, dari alkohol primer. Kalau keton itu dibuat dari alkohol sekunder. Apa itu alkohol primer? Pembuatan aldehida dan keton diantaranya sekali lagi oleh Ibu dijelaskan bahwa aldehida itu dibuat dari alkohol primer dengan dioksidasi boleh oleh KMNO4 dan H2CR2O7. Kemudian keton dibuat dari alkohol sekunder dengan oksidasi KMNO4 dan H2CR2O7. Jadi untuk aldehida dan keton pembuatannya bisa dari alkohol dengan jenis yang berbeda. Ya, misalnya tadi alkohol primer itu apa? Alkohol primer itu adalah OH yang terikat pada C primer. Kalau keton alkohol sekunder, OH yang terikat pada C sekunder. Nah, jadi perbedaan pembuatan aldehida dan keton itu seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Bagaimana perbedaan C5H10O dengan C5H12O? Ya, ini dijelaskan lagi karena kita akan ulangan ya, ulangan. Jadi ulangan petunjuknya hanya ada dari video. Nah, di sini C5H10 menggunakan rumus CnH2NO, sedangkan H12O menggunakan rumus CnH2n plus 2O. Nah, untuk CnH2NO khusus untuk aldehida dan keton. Jadi C5H10O cocok dengan rumus ini CnH2NO, sedangkan C5H12O ini cocok dengan rumus CnH2n plus 2O. Ini khusus untuk alkohol dan eter ya. Ulangan, kalian ulangan akan melihat dari video ini. Kalau tidak melihat video ini tidak akan bisa mengerjakan ulangan. Yang pertama, ini contohnya CnH2NO itu untuk aldehid dan keton, CnH2n plus 2O itu alkohol dan eter. Kita lihat di sini ada dua rumus C3H6O dan C3H8O. Mana yang paling cocok dengan rumus di atas? Misalnya C3H6O. C3H6O itu cocok yang ini, CnH2NO. Sedangkan C3H8O cocoknya yang ini. Ya, yang ini. Nah, sekarang kita buat tabelnya. C3H6O adalah cocok untuk keton dan aldehida. Kalian buat strukturnya. Buat strukturnya nanti tulis tangan ya. Kemudian struktur, kemudian namanya apa. Kemudian kalau sebagai aldehida dibuat strukturnya juga, namanya apa ya, seperti ini. Ini propanon, ini propanal. Jadi khusus ini C3H6O dan seterusnya nanti ini dituliskan, tapi ini hanya contoh, nanti ulangannya dikasih. C3H8O alkohol. Nah, ini strukturnya seperti ini. C-nya ada 3, ada OH, di sini propanol. Kemudian strukturnya ini untuk eter ya. Nah, namanya metoksietana dan seterusnya ya. Ini hanya contoh. Untuk ulangannya kalian lihat. Nah, ulangan ke-1 buat tabel seperti contoh di bawah menggunakan tulis tangan. Nanti ini tulis tangan. C6H14O ini termasuk apa? Ini titik-titiknya diisi. Kalau misalnya di sini aldehida, tulis di aldehida di sini. Kalau di sini keton, tulis di sini keton dan seterusnya ya. Jadi ini dibuat seperti ini tabelnya. Kemudian kalau sudah nanti difotokan, kirim ke email ibu. Ya, ke email ibu, nanti ibu kasih emailnya. Jadi bukan ke Google Classroom, tetapi ke email. Ya, nanti ibu akan sediakan khusus email khusus untuk ulangan. Karena kalau ke Google Classroom suka penuh ya. Jadi di sini kalian kerjakan
khusus ini kalau kalian tidak melihat video ini tidak akan mengerjakan ini ya. Jadi dikerjakan, tulis tangan, kumpulkan di hari kumpulkannya minggu depan. Kumpulkannya minggu depan ya, bukan hari Kamis ini, tetapi minggu depan. Syaratnya harus menonton videonya. Jadi videonya dilihat. Nah, di situ ada petunjuknya ya. Jadi nanti Ibu tidak akan memberikan filenya, ini khusus aja. Nanti dilihat videonya cepat ditulis ya di bukunya Mas.